welcome back to Toxic Corona. Hari ini kita bakal bahas tentang basis data. Nah, apa saja sih yang akan saya bahas di basis data? Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, saya Avandi, mewakili teman-teman saya untuk menjelaskan basis data ini. Dan tim saya itu ada Feren, Herlina, Shirley, Wesley, dan Jimmy. Yuk kita lihat apa aja sih yang akan kita simak lebih lanjut tentang basis data di mata kuliah basis data semester 2 ini. Baik, kami dari kelompok Toxic Corona ingin membuat sebuah aplikasi yang bernama PT Katindo Utama yang berbasis website. Oke. Selanjutnya kita akan lihat latar belakang proyek, atau masalah yang terjadi di ini. Masalah yang pertama itu tidak adanya penjualan secara online terjadi di PT Katindo Utama tersebut. Kemudian yang kedua, perusahaan mempunyai tujuan untuk memasarkan produk keluar Batam. Dan yang ketiga, banyak calon pelanggan yang belum mengetahui apa saja sih produk perusahaan ini. Kayak si customer penasaran, si calon pelanggan, Katindo Utama itu jual apa aja sih, jadi mereka belum tahu. Nah, dan yang keempat, pemberian secara kritik secara offline yang masih kurang efektif. Oke. Dan yang kelima, pelayanan operasional terbatas pada jam kerja yang ada. Berikut kita akan lihat solusi untuk menanggulangi masalah dari proyek ini. Solusi yang akan dibuat yang pertama itu adalah membuat website. Pelanggan dapat lebih mudah dan praktis untuk memesan online. Dan yang kedua, karena PT Katindo pertama di tempat Batam, jika transaksi secara offline akan sulit menjangkau daerah luar Batam. Dengan adanya website, pelanggan luar Batam juga dapat melakukan pembelian dengan mengakses website yang ada. Nah, dan yang ketiga, di website tercantum secara lengkap berbagai informasi terkait barang yang dijual, seperti harga, spesifikasi, merek, dan lain-lain. Bahkan dengan adanya keterangan. Dan yang keempat, melalui forum website, pelanggan dapat bertanya dan memberikan saran masukan kritik kepada seller. Nah, oke. Dan yang kelima, dengan adanya website yang dapat diakses kapan saja, pemesanan dapat lakukan kapanpun, mau waktu jam 12 malam, 10 malam, dan sebagainya. Oke, kita akan lihat proses aplikasi atau UI-nya. Ini sudah, kita akan akses webnya. Nah, di sini loading. Nah, ini adalah halaman home dari website tersebut. Kita bakal lihat. Nah, ini bestseller, dan ini footernya. Oke. Kemudian kita akan masuk ke produk. Nah, ini produknya. Kita bisa lihat produk. Kenapa belum bisa belanja? Karena dia belum login sebagai user. Nah, di sini ada halaman about-nya. Oke, ini brand-brandnya. Kemudian ada halaman kontaknya. Nah, di sini karena nggak ada internet ya, mungkin jadi ininya tidak ini. Oke. Selanjutnya kita akan login sebagai admin. Passwordnya oke. Nah, kita sudah masuk di halaman home admin. Nah, di sini admin bertugas sebagai untuk menambahkan barang-barang. Nah, dan yang kedua, admin juga berhak mengakses penerimaan, transferan, pengiriman barang. Kemudian admin juga bisa melihat data penggunanya siapa aja. Terus admin juga dapat melihat ini pesanannya siapa aja yang sudah pesen, dan admin juga dapat melihat saran. Nah, namun sarannya ini belum ada datanya. Oke. Admin bisa ganti password dan logout admin. Oke. Yuk kita coba login sebagai user Avandiwu_. Kita bakal lihat passwordnya. Oke. Avandi 1 2 3 4. Oke, kita sudah berhasil login sebagai user. Nah, ketika ada user, kita bisa lihat di sini di bagian atas ini ada namanya, udah ada icon keranjang dan order. Oke, ini sudah ada button add. Nih, jadi si user sudah bisa mulai belanja. Kita bisa coba tes. Nah, ini sudah masuk ke keranjang. Kita bisa nambahin jumlahnya. Oke. Nah, kita juga bisa ngurangin. Nah, oke. Selanjutnya kita bakal coba order. Oke, order. Nah, ini adalah orderan kita. Kita akan masukkan misalnya bungkus dengan plastik hitam. Kita akan shipping modenya menggunakan JNE, paymentnya by Ban Panin. Oke. Nah, di sini kita akan transfer. Mulai transfer, kemungkinan ketika kita sudah transfer, itu akan otomatis masuk ke, kita akan coba di admin panelnya ya. Oke, itu akan otomatis masuk ke rekening dong. Nah, kita akan coba di adminnya. Nah, di admin berhak mengatakan apakah barang ini lunas. Jika lunas, admin akan klik button lunas. Klik, yakin menerima pembayaran ini, oke.
Nih. Oke, akan kita masuk ke order. Belum bayar karena sudah dibayar. Sekarang barangnya itu sedang dikemas. Nih, barangnya sedang dikemas karena kan admin sudah ini. Nah, ketika admin sudah memverifikasi pembayaran, admin akan kirimkan barangnya. Admin akan klik button kirim. Oke. Nah, kita akan lihat ini tadi dikemas, kita akan pindah ke dikirim. Nah, ini adalah halaman dikirim. Oke. Kemudian, dengan proses adanya waktu ketika barang sudah berhasil diterima dan admin akan si user akan mengklik button terima atau receive. Oke. Pesanan selesai. Nah, ini adalah pesanan. Oke. Ini dibatalkan karena dibatalkan, belum ada data karena belum pernah ada pembatalan. Oke. Baik, selanjutnya kita akan masuk coba melihat kembali ke PowerPoint kita, yaitu selanjutnya kita bisa lihat ERD-nya. Customer akan menginput data suggestion atau saran, dan satu suggestion dan banyak suggestion yang bisa dimiliki oleh customer, dan suggestion itu juga customer juga bisa mempunyai banyak suggestion. Kemudian customer akan melakukan memiliki chart, yaitu kayak keranjang. Kemudian chart itu diambil dari produk. Oke. Produk itu ada ID produk dan ini. Selanjutnya produk akan mempunyai tipe. Satu produk itu hanya memiliki satu tipe, dan satu tipe banyak memiliki produk. Oke. Selanjutnya kita kembali ke customer akan kita akan kembali ke chart. Chart itu akan mempunyai payment, yaitu setelah pesan itu akan ada namanya akan muncul payment atau pembayaran. Selanjutnya customer akan melakukan payment tersebut. Nah, oke, kita akan lanjut ke admin. Nah, di bagian admin itu ada admin mempunyai nomor telepon ID admin dan username dan password admin. Kemudian admin akan melakukan input data. Oke. Hanya satu admin yang bisa melakukan input data, input produk. Nah, namun produk banyak produk yang bisa diinput oleh admin. Kemudian admin akan melakukan shipping ke customer, yaitu banyak shipping yang akan dikirim ke customer. Selanjutnya itu ada verification, yaitu admin akan melakukan verification dari payment. Jadi admin akan mengecek verifikasi dari si payment tersebut. Data diagramnya ya. Oke, di sini ada table admin, itu ada ID, nomor telepon, primary key-nya itu ada ID sama username-nya. Kemudian ada customer yang mempunyai primary key, yaitu ID user sama username. Dan yang ketiga itu ada chart dengan ID primary key-nya itu ada produk ID. Dan yang keempat itu ada produk, yaitu ada ID primary key-nya itu ada ID produk. Kemudian ada tipe produk, yaitu ada primary key-nya itu ID tipe sama tipe name. Kemudian yang keempat itu suggestion, yaitu itu adalah primary key. Oke, selanjutnya kita bakal lihat yang mana primary key dan yang mana yang foreign key. Kita akan pertama lihat dari bawah. Suggestion ini yang username-nya itu adalah foreign key, dan primary key-nya adalah customer, karena dari primary key customer akan dipakai di suggestion. Dan yang kedua, terus kita lihat produk. Tipe yang di produk itu adalah foreign key. Namun di tipe name yang di table tipe produk itu adalah primary key-nya. Oke. Selanjutnya ID produk itu adalah primary key-nya. Kemudian product ID yang ada di keranjang atau chart itu adalah foreign key dari ID produk ini. Selanjutnya username yang ada di chart itu adalah foreign key dari username customer.